يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana qudwah atau tidak ya bermakmum itu tidak sah kepada imam yang kita yakini batal salatnya. Misalkan imamnya bermadzhab Syafi'i, ya, kemudian dia menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan, yang otomatis itu batal wudunya, tapi dia tidak wudu kembali. Nah, kemarin kita sudah menyinggung bahwa hal tersebut dikecualikan jika dia berbeda mazhab. Misalkan afwan. Jadi walaupun ya apa namanya misalkan tadi seorang yang bermadzhab Syafi'i dia beriktida dengan yang bermadzhab Hanafi yang dia menyentuh kemaluannya, ya, yang menyentuh kemaluannya. Walaupun di dalam mazhab Hanafi itu tidak batal, ya, tapi karena di keyakinan kita imam tersebut batal, maka batal sholatnya, sehingga tidak sah ya kita bermakmum dengan imam yang kita yakini batal sholatnya di keyakinannya si makmum, ya, bukan keyakinannya imam. Dan kemudian kita bahas juga terkait dengan tidak sah bermakmum dengan makmum, ya, tidak sah bermakmum dengan makmum. Kalau misalkan makmumnya tersebut sudah keluar dari jamaah, artinya misalkan seorang masbuk, ya, dia sudah selesai dari sholat jamaahnya, kemudian dia otomatis jadi sholat sendiri. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh untuk bermakmum. Begitu juga dengan orang-orang yang masbuk saling misalkan ada dari orang yang masbuk tersebut menjadikan imam salah satu di antara mereka. Kalau sudah selesai jamaah, ya, maka itu diperbolehkan. Tapi kondisi yang kedua ini, ketika ada masbuk, ya, dua orang masbuk menjadikan salah satunya menjadi imam, nah itu kondisi seperti ini makruh. Nah, kalau kondisinya makruh berarti ya tidak mendapatkan fadilah sholat jamaah. Kemudian kita ngebahas juga bahwa kalau misalkan imam berdiri untuk ke rakaat kelima, maka tidak diperkenankan makmum untuk mengikuti si imam. Walaupun makmum dalam kondisi masbuk sekalipun, tidak diperkenankan untuk mengikuti imam yang naik ke rakaat tambahan, ya, karena dalam kondisi seperti itu, ya, imam sedang melakukan gerakan tambahan yang mana kalau gerakan tambahan ini dilakukan secara sengaja maka membatalkan sholat. Akan tetapi karena imam dalam kondisi lupa misalkan, maka kondisi imam tersebut tidak batal. Nah, tapi si makmum dalam kondisi apapun, baik dia kondisinya masbuk ataupun tidak, tetap tidak boleh mengikuti gerakannya imam, ya, tetap tidak boleh melakukan gerakannya mengikuti gerakannya imam. Baik, selanjutnya, ya, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wala qudwata qari'in bi ummiyin wa huwa man yukhillu bil Fatihati aw ba'dihha
walau biharfin minha ya ya'jiza anhu bil kulliyati aw an ikhrajihi an makhrajihi aw an asli tashdidatin wa illam yumkinhu ta'allumu wala ilma bihalihi. Dan tidaklah sah bermakmum atau tidaklah sah kedua ya bagi siapa? Bagi qari, bagi orang yang mampu membaca. Qari ya, kalau disebutkan kata qari di dalam literatur fikih khususnya mazhab Syafi'i, yang dimaksud adalah orang yang mampu ya membaca. Walaupun qari itu kan, jadi qari itu apa namanya? Kalau di dalam hadis gitu kan, atau ketika zaman sahabat gitu, ketika disebut qari itu biasanya orang yang memiliki apa namanya pengetahuan terkait dengan Al-Qur'an yang banyak. Bisa kalau zaman sahabat dulu mungkin itu adalah orang yang hafal Al-Qur'an dan yang paling paham terkait pemahamannya tentang Al-Qur'an. Bisa juga qari itu adalah orang yang paham ya, walaupun belum tentu dia hafal Al-Qur'an. Itu kalau misalkan di literatur yang lain ya, hadis ataupun apa fan yang lain gitu, cabang ilmu yang lain. Misalkan di ulumul Quran gitu kan, di tafsir gitu kan, di ulumul hadis. Nah, qari itu berbeda konteksnya dengan yang ada sekarang. Dan qari misalkan yang ada di zaman sekarang mungkin yang dimaksud adalah orang yang mampu membaca Al-Quran dengan nada yang bagus kalau misalkan di zaman sekarang ya. Nah, adapun dalam literatur fikih khususnya di dalam mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan qari adalah ya orang yang mampu ya membaca Al-Fatihah ya. Orang yang mampu membaca Al-Fatihah. Nah, lawannya dari itu adalah ummi ya. Ummi adalah orang yang buta huruf gitu ya. Orang yang buta huruf. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut bahwa ummi ini ada standarnya gitu kan. Kapan dikatakan seorang itu ummi? Ya. Yang dimaksud dengan ummi adalah seseorang yang lemah ya, yang tidak mampu mengucapkan huruf. Ya, seseorang yang tidak mampu mengucapkan huruf yang ada di dalam Al-Fatihah. Ya. Baik ketidakmampuannya itu total ya, kuliah, atau sebagian saja. Ya, atau sebagian saja. Dan atau misalkan dia apa namanya? Keluar dari makhrajnya. Dia tidak mengucapkan tasydid misalkan. Dia tidak bisa mengucapkan tasydid. Jadi yang dinotis adalah ketidakmampuan. Ya. Kalau dia mampu tapi salah, ini bukan kategorinya bukan ummi, tapi nanti dia masuk kategorinya lahin atau orang yang salah membaca Al-Quran. Nanti akan juga dibahas. Ya. Dan orang yang lahin ini beda apa namanya? Ada hukumnya beda antara yang ummi dengan yang lahin, dengan yang lahan, ya. Kalau kita belajar ilmu tajwid itu lahan itu dibagi dua kan, ada lahan jali, ada lahan khafi. Ya. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, ya. Tapi yang dimaksud dengan ummi adalah ketidakmampuan, ya. Kalau lahan, orang yang lahan itu dia mampu tapi dia salah. Ya. Dia mampu tapi dia salah. Nah, kalau orang yang ummi dia sama sekali tidak bisa. Misalkan mengucapkan ro, dia tidak bisa. Dia mengucapkan mim, misalkan. Dia tidak bisa. Dia mengucapkan ba, dia tidak bisa. Sudah diajarin, tapi dia tetap tidak bisa. Itu namanya ummi. Tapi kalau lahan, dia bisa mengucapkan, ya, tapi dia
apa namanya salah dalam mengucap. Yang pada intinya nanti kalau ummi ya kalau ummi itu tidak sah kita berkuduah dengannya. Artinya ketika kita tahu oh ternyata imam kita ummi berarti ya berarti sholat kita tidak sah. Artinya sholat kita harus diulang dari awal. Kalau ternyata imamnya ummi. Berbeda konteks kalau misalkan dia lahan ya lahan. Kalau lahan ya orang yang lahan orang yang salah tapi dia mampu untuk mengucapkan maka pilihannya dua ya kita boleh mufarokoh dan mufarokohnya ini termasuk mufarokoh bi'udhrin ya. Mufarokoh kita cukup mufarokoh saja tidak perlu untuk memulai sholat dari awal lagi ya artinya kalau misalkan terjadi lahan itu di rakaat kedua berarti kita ya cukup untuk mufarokoh saja ya. Eh, nanti akan disebutkan ya lahan yang tadi membolehkan kita mufarokoh itu apa. Terus tadi kita mufarokoh atau kita menunggu misalkan imamnya sudah ruku. Nah, kita menunggu apakah imamnya mengulang kembali bacanya. Apakah bisa jadi kan imamnya lupa. Oh iya, tadi saya salah. Ya, bisa ada yang ngingetin misalkan. Ya, jadi kalau kondisinya lupa, takutnya lupa, maka kita diperbolehkan juga untuk menunggu. Jadi pilihannya dua, mufarokoh atau menunggu. Ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan karena kalau kita harus menilai apakah orang ini ummi atau lahad. Ya. Kalau yang terjadi kebanyakan di Indonesia ya, kebanyakan sudah mampu untuk membaca huruf ya, huruf hijaiyah. Kebanyakan. Dan tasydid pun juga kecuali memang orang yang punya kelemahan di dalam mulutnya ya. Mohon maaf cacat fisik misalkan. Orang yang cacat fisik ya, mulutnya nah ini baru bisa kita katakan sebagai ummi ya. Dan itu pun jarang gitu ya. Dan itu pun jarang. Yang biasanya dimajukan menjadi imam itu biasanya orang yang mampu punya kemampuan untuk mengucapkan ya. Nah, cuma kadang mereka salah gitu kan dalam mengucapkan. Ada yang misalkan ain dibaca hamzah, ha dibaca ha gitu. Dan yang sebagainya ya. Nah, ini beda hukumnya seperti itu. Baik. Wala qudwata qari'in bi ummiyin dan tidaklah sah kedua seorang yang mampu membaca Al-Fatihah dengan orang yang tidak mampu. Wa huwa man yukhillu bil Fatihati au bi ba'dihha. Itu orang yang tidak mampu ya membaca Al-Fatihah secara keseluruhan atau sebagiannya. Walau biharfin minha walaupun ya yang tidak mampu hanyalah satu huruf dari Al-Fatihah. Ya. Bi ayyajiza anhu bil kulliyah. Contohnya di sini kan adalah bak taswir ya. Contohnya adalah dengan orang yang tidak mampu membaca huruf tersebut ya dengan keseluruhan. Um, Kalau kita ini mungkin orang yang uh, mohon maaf ya yang cadel gitu misalkan ro nggak bisa membaca ro misalkan. Tapi kan ada tingkatannya kan. Apakah ro-nya ini masih keluar atau enggak? Apakahnya ro ini berubah menjadi huruf lain ada Bang? Ada beberapa yang mohon maaf yang cadel tersebut dia masih bisa membaca ro tapi memang tidak sejernih ya orang yang normal gitu. Tapi ada yang sama sekali itu berubah hurufnya ya dari ro misalkan menjadi l misalkan lo gitu ya. Ada juga. Nah, orang yang seperti itu yang tidak mampu membaca ro bil kulliyah secara keseluruhan maka itu tidak eh, sah kita bermakmum dengan dirinya. Au an ikhrajihi min makhraji atau keluar dari makhrajnya. Tak ihdinas misalkan seperti sod ya. Misalkan huruf sod. Dia mengucapkan huruf sod tidak sesuai dengan makhrajnya. Ya. Walaupun sudah belajar
tidak mampu dia untuk mengucapkan shad dari makhrajnya. Au an asli tashdidatin. Au an asli tashdidatin. Ya. Misalnya dia tidak mampu untuk mengucapkan tasydid, ya. Tidak mampu untuk mengucapkan tasydid. Seperti misalkan tasydid pada kata iyyaka, dia ucapkan iyyaka. Dan memang dia tidak mampu untuk mengucapkan tasydid misalkan, ya. Ada kelemahan dia untuk mengucapkan tasydid. Maka di sini juga tidak sah. Wa illam yumkinhu ta'allumu, ya, walaupun dia tidak mungkin untuk belajar, ya, tidak mungkin untuk belajar. Jadi mampu dia belajar ataupun tidak mampu belajar, nah maka dikatakan dia ummi. Yang tadi mampu belajar misalkan dia sebenarnya dia baru masuk Islam misalkan, taruhlah, ya. Dia sebenarnya mampu untuk belajar, tapi karena dia belum punya pengetahuan terkait dengan huruf-huruf hijaiyah, sehingga dia mengucapkan Al-Fatihah tidak sesuai dengan semestinya, gitu ya. Tidak sesuai dengan semestinya. Wa illam yumkin ta'allumu, atau yang tidak mampu untuk belajar, ya. Seperti misalkan dia tadi, ya, apa namanya, ada kekurangan, ya. Wala ilma bihalihi, ya, wala ilma bihalihi. Walaupun, ya, walaupun kita tidak tahu nih, kita tidak tahu ternyata dia seorang ummi, tetap, ya, tetap sholatnya tidak sah. Jadi kalau kita tahu, oh ternyata dia ummi di tengah sholat, maka sholat kita otomatis apa? Batal. Karena saya kurang paham ya, apakah sudah terlewat pembahasan atau belum. Jadi kalau ada yang kita berkurwah, nanti akan dibahas nih setelahnya, ya. Jadi walau ittada biman dhannahu ahlan lil imamah fabana khilafuhu, ya. Maka nanti konsekuensinya di sini disebutkan ini. Ya, ada salata wujuban. Ya, ada salata wujuban. Jadi barang siapa yang berqudwah, yang dia mengira itu dia, ya, ahl, ya, layak untuk menjadi imam. Ternyata dia salah perkiraan dia, ya. Perkiraan dia salah. Ternyata yang kita kira ini sebagai qori, ternyata dia ummi. Maka otomatis sholat kita apa? Batal. Atau kalau setelah selesai sholat, maka sholat kita perlu untuk kita ulang, ya. Kita ulang. Alasannya apa? Li'annahu la yasluhu li tahammulil qira'ati anhu, karena orang yang ummi ini tidak layak untuk menanggung bacaan si makmum. Lau adorokahu rokian, kalau misalkan seandainya makmum itu apa, masbuk dan mendapati imamnya sebagai apa, sedang ruku. Kan kalau kita masbuk tapi masih dapat rukunya imam, maka bacaan Al-Fatihah kita itu ditanggung oleh imam. Sedangkan dia bagaimana mau menanggung sedangkan dia lemah, gitu, ya. Sedangkan dia lemah. Kemudian selanjutnya, wa yasihhu al-iqtida'u bima yajuzu kaunuhu ummiyan illa idza lam yajhar fi jahriyatin fayalzamuhu mufaraqatuhu. Fa in istamarra jahilan hatta sallama lazimathul i'adatu ma lam yatabayyan annahu qari. Ya.
Wa yasihul iqtida'u, dan sah bermakmum ya, bima yajuzu kaunuhu ummiyan, dengan seseorang yang apa namanya, yajuzu lahu kaunuhu ummiyan, yang memungkinkan memungkinkan seseorang tersebut, imam tersebut adalah seorang ummi. Illa, kecuali idza lam yajhar fi jahriyatin, ya, kecuali dia ya tidak menjaharkan ketika sholat jahriyah. Jadi kalau misalkan seseorang ini kita ragu tadi kan, ya juz, bukan dia tahakkuk. Jadi katanya di sini apa? Ya juz, ya. Ya juz. Ya juz itu boleh iya, boleh enggak. Jadi ya juzu kaunuhu maksudnya adalah dia boleh dia ummi, boleh dia bukan, gitu kan. Ada kemungkinan dia qori, ada kemungkinan dia ummi. Boleh nggak kita masuk untuk berkuduah dengan dia? Yang kita ragu dia, apakah dia ummi atau bukan? Ya. Ya. Jadi ya juzu kaunuhu ummiyan. Jadi kita nggak apa namanya, walaupun kita perlu mencari juga tahu ya, apakah imam tersebut ummi atau qori. Cuma ketika kita kondisinya tidak tahu, apakah kita boleh langsung untuk apa namanya, berkuduah dengannya langsung atau enggak, ya. Dan itu boleh ya. Tapi kalau tabayyana, nah kalau misalkan oh ternyata dia ummi, nah itu tadi wajib untuk mengulang kembali sholatnya. Illa idza lam yajhar fi jahriyatin. Nah, kalau misalnya kita yang tadi imam tersebut kita ragu ini ummi atau bukan. Nah, adalah dia tidak menjaharkan ketika sholat jahriyah. Ya, sholat maghrib misalkan, dia tidak menjaharkan bacaannya. Sholat isya, dia tidak menjaharkan bacaannya. Sholat subuh, dia tidak menjaharkan bacaannya. Illa idza lam yajhar fi jahriyatin, kalau misalkan kecuali kondisi ini, kecuali dia tidak menjaharkan ketika sholat jahriyah, fayalzamuhu mufaraqatuhu, maka dia wajib untuk mufaraqah. Ya, bukan apa namanya membatalkan sholatnya, tapi mufaraqah. Artinya dia sholat sendiri. Dia meneruskan untuk sholat sendiri, ya. Membatalkan niatnya sebagai jamaah, sebagai makmum, ya. Fayalzamuhu mufaraqatuhu. Karena di sini belum tabayyana, ya, belum. Oh ternyata dia bukan ummi atau bukan, ya. Tapi kalau tadi nanti tabayyana, ya, kalau dia sudah fix dia ummi, nah baru situ dia wajib untuk mengulang kembali sholat. Tapi kalau ini kan belum tabayyana, belum fix apakah dia ummi atau bukan. Cuma apa namanya, kemungkinan, ya, oh dia tidak membaca dengan jahar, padahal ini soal jahriyah, maka dia di sini kemungkinan besar dia ummi nih. Oke, kita maka wajib untuk mufaraqah. Fa in istamarra jahilan, kalau misalkan dia terus tidak mengetahui kondisi, ya, kondisi si imam, dan dia apa namanya meneruskan sholatnya, ya, ya. Kalau misalkan kondisi seperti itu, fa in istamarra, ya, jahilan, hatta salama hatta salama hatta salama. Nah, kalau misalkan kondisinya dia tadi tidak tahu, ya, sampai dia salam, hatta salama
lazimathul i'adah, maka wajib untuk mengulangi. Malam yatabayyan annahu qari, sampai dia tahu kalau misalkan imamnya adalah orang yang mampu untuk membaca Al-Fatihah. Jadi kalau misalkan tadi kita nggak tahu nih dia ummi atau bukan. Lalu kita masuk ke jamaah. Ternyata pas baca Al-Fatihah dia bagus bacaannya, ya. Ternyata dia mampu untuk membaca Al-Fatihah, berarti salat kita sah. Terus apa namanya, misalkan di salat sirriyah, di salat sirriyah. Lalu bagaimana kalau salat sirriyah kan nggak ketahuan kan? Nggak ketahuan apakah ini eh apa? Apakah ini ummi atau bukan? Nah, kita wajib sampai sampai salam kita nggak tahu dia ummi atau bukan. Nah, kita wajib untuk i'adah, ya kalau seandainya kita belum tahu dia qori atau ummi. Seandainya kita tahu walaupun habis salam, ya, oh ternyata imamnya memang qori. Imamnya qori, dia mampu membaca. Ya, dia mampu membaca Al-Fatihah. Biasanya nih, ya. Misalkan salat sirriyah. Habis itu kan kalau di beberapa masjid ya, itu kan eh, dia ada zikir jamaah. Biasanya membaca Al-Fatihah kan habis itu. Ya, walaupun zikir jamaah di dalam mazhab Syafi'i, ya, disunahkan untuk ta'lim, liajil ta'lim, ya, liajil ta'lim, untuk mengajarkan. Tapi kalau untuk bukan liajli ta'lim, bukan untuk mengajarkan, ya, di situ makruh, tapi nggak sampai haram ya. Yang haram adalah ketika ada jamaah yang lagi sholat, kita menjaharkan bacaan kita, lalu mengganggu orang yang sholat. Nah, taruhlah tadi ada yang zikir jamaah tadi, ya, dan kemudian dia membaca Al-Fatihah. Ketika dia membaca Al-Fatihah, oh iya tahu apa namanya, dia bisa membaca Al-Fatihah. Berarti kan tabayyana di sini. Tabayyana anahu qari. Ketahuan bahwasanya dia bisa membaca. Makanya di sini dia tidak perlu untuk mengulangi. Ya. Nah, kalau belum tabayyana, ya, dia tidak mencari tahu apa segala macam, ya, dan dia tadi ada kemungkinan ini bukan qari, dia ummi. Nah, makanya dia wajib untuk mengulangi. Idza lam yatabayyan. Kalau misalkan dia belum mengetahui. Wa mahallu adami sihhatil iktida bil ummi idza lam yastawil imamu wal ma'mumu fil harfil ma'juzi anhu. Ya. Kapan dikatakan tidak sah makmum bermakmum dengan seorang yang ummi? Kapan? Illam yastawil imamu wal ma'mumu fil harfil ma'juzi anhu. Ketika baik makmum ataupun imam itu, ya, tidak sama di dalam huruf yang dia lemah. Mereka lemah. Misalkan imam dan makmum, huruf yang dia lemah itu berbeda. Ya. Huruf yang lemah itu apa? Berbeda. Salah satunya apa? Ini misalkan satunya lam. Kalau berbeda maka tidak sah, ya, tidak sah. Tapi kalau sama fil harfil ma'juzi anhu, maka, ya, maka kalau sama dia lemahnya sama-sama di situ, salatnya sah. Salat si makmum apa? Sah. Bi an ahsanahul ma'mum faqat. Contohnya makmum mampu untuk mengucapkan huruf yang imam tidak mampu untuk mengucapkannya. Au ahsana kullun minhuma ghairu ma ahsanahul akhar, atau antara imam dan makmum itu berbeda huruf apa yang dia mampu untuk membacanya. Ya. Jadi kalau berbeda, salah satunya berbeda saja itu menyebabkan tidak sah keduanya. Ya, tidak sah keduanya. Wa minhu aradtu. Wa minhu arad, ya. Ini sekarang akan menyebutkan kondisi, ya, beberapa kondisi, contoh
seseorang yang ummi ya. Tadi kan udah disebutin ya di awal orang yang nggak bisa membaca huruf, orang yang tidak ya'jiz anil harf ya, atau ya'jiz an asli tashdidah, nggak bisa mengucapkan tasydid. Nah, sekarang termasuk wa minhu dan termasuk ummi adalah arad ya, arad tuh. Apa itu arad? Arad adalah wa minhu aradtu yudghimu fi ghairi mahallihi bi ibdalin ya. Yudghimu yaitu memasukkan, mengidghamkan huruf ya. Yudghimu fi ghairi mahallihi yang bukan pada tempatnya. Bi ibdalin dengan mengubah huruf ya, dengan mengubah huruf. Contoh, ka'an yakul al-muttaqim. Harusnya al-mustaqim jadi al-muttaqim. Ya. Nah, al-muttaqim. Jadi yang dimaksud adalah idgham beserta ibdal. Idgham dan ibdal. Arad itu adalah idgham dan ibdal. Ya. Dia mengidghamkan, dia memasukkan huruf ya ke dalam huruf yang lain, atau dia mentasydidkan. Idgham itu bukan hanya memasukkan huruf ke huruf yang lain, tapi juga dia mentasydidkan huruf itu sendiri. Itu namanya idgham ya. Karena kan tasydid itu aslinya adalah dua huruf ya, satu huruf sukun, satu huruf berharokat. Idgham gitu ya. Nah, tapi di sini kata kuncinya adalah bukan cuma idgham saja, tapi juga dia ibdal, dia mengubah hurufnya juga. Makanya tadi al-muttaqim bukan al-mustaqim, tapi dia juga apa namanya mengubah huruf. Ya, muttaqim. Yang tadinya sin menjadi ta. Ya. Nah, berbeda kalau dia hanya mengidghamkan saja tanpa mengibdal, tanpa mengubah huruf ya, tanpa mengubah huruf. Jadi dia cuma mengidgham saja. Contoh seperti mentasydidkan lam atau kaf pada maliki. Maliki. Misalkan maliki. Nah, di situ kan ada idgham, maliki. Ya. Lamnya ada idgham. Atau maliki. Liki. Nah, ini mengidgham juga, tapi dia tidak sampai mengibdal, tidak sampai mengubah huruf. Dia hanya mengidghamkan, hanya mentasydidkan saja. Ya, hanya mentasydidkan saja. Nah, di sini maka kata apa namanya? Di penjelasan di kitab yang Talibin, fala yadurru, maka tidak apa-apa. Karena di sini dia tidak mengubah huruf, ya. Intinya kata kuncinya adalah kata kunci di ummi ini adalah mengubah huruf atau mengurangi huruf, ya. Mengubah huruf atau mengurangi huruf, ya. Makanya ketika kita tidak bisa mengucapkan tasydid, kita dianggap ummi. Kenapa? Karena kita mengurangi huruf, ya. Mengurangi huruf karena tasydid itu adalah al-aslu fit tasydid harfan ya. Jadi secara asal huruf tasydid ketika tasydid itu adalah dua huruf. Ketika kita tidak bisa membaca tasydid, maka kita hanya mengucapkan satu huruf. Iya kak misalkan, iya kak, iyanya di situ ada dua, ya karena dia tasydid. Tapi ketika tidak dibaca dengan tasydid, maka hurufnya cuma satu. Ya, jadi kata kuncinya adalah mengubah huruf, ya, mengubah huruf atau mengurangi huruf. Jadi kalau ada yang pernah belajar tajwid, ya, tidak setiap lahan jali itu masuk ke kategori ini. Ya, karena lahan jali itu kan ada yang mengubah huruf, apa mengurangi huruf, terus merubah harokat, ya kan? Nah, merubah harokat itu tidak masuk ke dalam kategori ummi, nanti ya, kategori ummi.
Taib. Lanjut. Wa alsaghu. Wa alsaghu. Dan alsagh. Apa itu alsagh? Itu yubaddilu harfan bi akhar. Yang mengubah huruf, ya. Merubah huruf. Merubah huruf. Fa in amkanahu ta'allumu wa lam yata'allam lan tasihha salatuhu. Fa in amkanahu ta'allumu. Kalau misalkan dia mampu untuk belajar, ya. Kalau dia mampu untuk belajar, dia normal. Walam yata'allam, tapi dia tidak mau belajar. Lam tasihha salatuhu, maka salatnya tidak sah. Ya, lam tasihha salatuhu. Salat dianya, ya, bukan salat. Ya kalau salat yang makmumnya otomatis tidak sah. Tapi ini salat dirinya pribadi. Ya, tadi dia baru masuk Islam misalkan, atau dia Muslim, tapi dia tidak pernah sholat dan dia tidak pernah mengenal bacaan Al-Quran. Ada nggak? Ada. Kita misalkan banyak ya, kita lihat di video itu, bukan di Indonesia mungkin, tapi di luar negeri gitu kan. Yang pembelajaran agamanya itu minim sekali. Ya, akhirnya sampai Al-Fatihah pun tidak diajari. Ya, sampai Al-Fatihah pun tidak diajari. Nah, kalau orang yang seperti itu, dia mampu untuk belajar tapi dia tidak mau. Maka ketika dia tidak belajar, maka sholat dirinya saja itu tidak sah. Wa illa sahhat kaktidaihi bimislihi. Kalau udah dia belajar tapi tetap dia tidak bisa, maka dia sah sholatnya sebagaimana dia boleh untuk berkuduah dengan orang yang semisal dengan dia. Tadi kita sudah jelasin, ya, yang semisal itu apa sih? Hurufnya, gitu kan. Hurufnya. Yang lemah itu apa huruf? Kalau hurufnya berbeda, maka tidak boleh. Wa kurihat tida'un binahwi ta wa fa dan makruh. Nah, sekarang ini apa namanya? Makruh, ya. Ingat makruh. Makruh itu berarti tidak sampai membatalkan sholat. Wa kurihat tida'un binahwi ta dan makruh berkedua, bermakmum dengan orang yang mempunyai tak. Apa itu tak? Tak adalah orang yang mengulangi. Wa huwa allazi yukarriru ta, orang yang kalau ngucapin ta itu berulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, gitu kan. Ta-nya berulang. Menambah huruf nggak? Menambah kan? Tapi dia tetap sah. Jadi kata kuncinya, kalau menambah huruf dia tidak sampai membatalkan. Ya. Dan bukan dianggap apa ummi. Ummi apa tadi? Yubaddilu harfan, mengubah huruf, ya, atau mengurangi huruf. Wa fa. Apa itu fa? Alladzi yukarrirul fa. Dia mengulang-ulang fa. Ada nggak huruf fa di Al-Fatihah? Tidak ada ya? Allah alam nih. Harus lihat teksnya dulu. Wa mithluha wa. Ya, dan juga yang mengulang-ulang waw. Ini kemakruhan ini bukan hanya di Al-Fatihah tapi juga di surat yang lain, ya, di surat yang lain. Kalau misalkan dia tak dia mengulangi tak, fa dia mengulangin fa, dia wa dia mengulangin waw, di selain Al-Fatihah, di surat selain Al-Fatihah, maka ya itu juga makruh. Kemudian
Makruh juga walahinin, makruh juga berkuduah dengan orang yang lahan, ya, mengucapkan apa? Lahan. Tentu lahan di sini adalah lahan jali, ya, lahan yang nampak gitu ya, bukan lahan khafi. Kalau lahan khafi ya apa namanya? Sulit untuk dihindari. Tapi yang maksud sini lahan adalah lahan jali. Ah, tapi lahan yang jali di sini adalah la yughayyirul makna, la yughayyiru maknan, yang tidak merubah makna. Walahinin bima la yughayyiru maknan. Dan berkuduah dengan yang salah dalam membaca tapi tidak sampai mengubah makna. Contoh, ya. Contoh, kadom mihai lillah. Bismillahi. Ya. Hanya di sini adalah kasroh. Tapi ketika dia bismillahu, kalau misalkan dia atau alhamdulillahu, bukan alhamdulillahi, harusnya kan alhamdulillahi, ya. Tapi macam dia membaca alhamdulillahu. Sah tidak? Ya, tetap tetap sah. Karena di sini dia lahan dan tidak mengubah makna. Ya, walaupun apa namanya? I'rabnya salah, ya. Tapi dia tidak sampai mengubah makna. Wa fathidal na'buda. Baca iyyaka na'budu, tapi membaca iyyaka na'budu. Membaca fathah pada dal. Itu juga tidak batal. Ya, tidak menyebabkan batal. Taib. Fa'in lahana lahnan yughayyirul ma'na. Nah, fa'in lahana lahnan yughayyirul ma'na. Kalau misalkan dia lahan, ya, dan sampai mengubah makna di Al-Fatihah, ya, ka'an'amta, tanya kan fathah di situ, ya, diganti dengan kasroh an'amti. Ini berubah makna karena an'amta adalah kamu, ya, pakai domirnya domir laki-laki. Walaupun ya Allah yang Maha Esa itu tidak serupa dengan makhluknya, jadi tidak apa namanya berjenis kelamin apapun, ya. Cuma ketika dalam apa namanya penyebutan domir, ya, maka senantiasa menggunakan domir laki-laki, ya, senantiasa menggunakan domir apa laki-laki. Au dhammin, atau dengan apa mengubah menjadi dhammah, an'amtu, saya. Kalau ta kan tadi anta, kalau tu itu saya, ya. Nah ini kan merubah makna. Abtala salata man amkanahu ta'allumu wa lam yata'allam. Nah, hal tersebut dapat membatalkan orang yang mungkin untuk belajar tapi tidak mau belajar. Ya. Membatalkan. Jadi kalau ada orang, ya, dia belum belajar Al-Fatihah tapi dia dengar gitu kan, dengar. Tapi dia salah gitu kan dalam menyimpulkan. Akhirnya salah dalam mengucapkan. Ya. Dan dia nggak mau belajar mana yang betul, mana yang salah. Nah, berarti sini salatnya apa? Batal. Abtala salat man amkanahu ta'allumu wa lam yata'allam. Membatalkan salat orang yang mampu untuk belajar tapi dia tidak mau belajar. Li'annahu laisa biquran, karena itu bukan termasuk daripada Al-Quran, ya. Dan orang yang mengucapkan, ya, orang yang mengucapkan eh, ya, orang yang mengucapkan itu maka dia batal, ya.
Naam, indaqal waktu shalla li hurmatihi wa ada li taqsirihi. Nah, kalau misalkan dia udah tahu nih ini salah, ya. Terus waktunya doko, waktunya itu sempit. Taruhlah dia misalkan apa? eh dia baru belajar ya. Dan contohnya taruhlah dia baru masuk Islam. Ya, dia baru masuk Islam jam setengah tiga menjelang asar ya, setengah tiga. Dia belajar, ternyata tidak mampu untuk apa namanya mengucapkan dengan yang benar. Ya. Waktu sholat mau berakhir, ya waktu sholat zuhur mau berakhir, maka dia sholat li hurmatihi untuk apa namanya untuk menghormati waktu sholat zuhur. Tapi dia tetap wajib ada dia untuk wajib untuk apa? Mengulanginya, ya, mengulanginya li taksirihi karena keteledorannya. Taib. Eh, kemudian selanjutnya ya, qala syekhuna berkata syekh kami yaitu syekh apa namanya? Ibnu Hajar Al-Hitami wa yadhhar annahu la ya'ti bitilkal kalimah di annahu ghairu Qur'anin qat'an. Dan nampak bahwa orang yang lahan tadi yughayyirul ma'na yang mengubah makna tersebut ya tidak mendatangkan tidak mengucapkan kata tersebut ya li'annahu ghairu Qur'anin qat'an ya karena itu bukan Al-Qur'an ya karena itu bukan Al-Qur'an. Falam tatawaqqaf sihhatu sholati hina idzin 'alaiha ya maka kesahannya sholat tersebut bukan ya tidaklah tergantung pada eh, kata tersebut tapi ketika sengaja mengucapkan dengan lahan yang mengubah makna bal ta'ammuduha walau min mithli hadza mubtilun walau min mithli hadza mubtilun ya walaupun hal seperti ini juga membatalkan. Au fi ghairiha kalau lahannya yang mengubah makna ini di selain Al-Fatihah. Au fi ghairiha sahhat salatuhu wal qudwatu bihi. Ya, maka sah salatnya. Ya. Maka sah salatnya wal qudwatu bihi. Dan apa namanya? Dan bermakmum kepadanya. Illa idza qadira wa alima wa ta'ammada. Illa idza qadira wa alima wa ta'ammada. Kecuali dia mampu mengucapkan yang benar di selain Al-Fatihah tentu ya. Dan dia tahu yang benar yang mana dan dia sengaja dia tahu sih yang salah yang mana dan dia sengaja mengucapkan yang salah ternyata. Nah, kalau yang seperti itu diucapkan di selain Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya dan juga sholat yang bermakmumnya. Liannahu hina idzin kalamun ajnabi karena ketika dia lahan dia selain Al-Fatihah, dia sengaja dia tahu gitu kan. Berarti dia sudah memasukkan perkataan selain daripada Al-Qur'an, ya. Wa haitsu batalat salatuhu ya betulul iqtida'u bi.
Nah, kalau misalkan batal sholat imamnya, maka juga batal sholat makmumnya, gitu. Ya. Lakin lil alimi bihalihi kama qala al-Mawardi wa ikhtara Subkiyu maqtadahu qaulul imami laisa li hadza qira'atun ghairul Fatihati li'annahu yatakallamu bima laisa bi Qur'anin bila daruratin minal butlani mutlaqan. Nah, kalau misalkan dia tahu keadaannya, baik si makmum ataupun makmum apa imam itu sendiri tahu dia nggak bisa mengucapkan yang selain Al-Fatihah itu kecuali ada lahan yang sampai mengubah makna. Maka ya dia nggak boleh untuk membaca surat tersebut. Dia nggak boleh. Cukup dia hanya membaca Al-Fatihah. Karena kenapa? Karena dia membaca, mengucapkan selain daripada Al-Quran. Tanpa ada darurat. Membaca surat kan sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Jadi nggak ada darurat dia untuk membaca surat tersebut. Kalau dia nggak bisa, ya jangan dipaksakan. Bila daruratin minal butlani mutlaqan. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Masih ada 6 menit lagi ya. Tapi pembahasannya cukup panjang menurut saya. Sepertinya kita tangguhkan ke pekan depan ya, insya Allah. Baik, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.